dari kebenaran firman-Mu, bukalah pikiran dan hati kami, agar kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Berkati juga mulut lidah hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya semua yang disampaikan hanya berasal daripada Engkau saja. Beracaralah di tengah-tengah kami. Beracaralah di tengah-tengah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom, teman-teman. Suara saya jelas ya? Baik. Yang bisa on cam, saya undang teman-teman untuk on cam ya. Seorang filsuf dari Inggris bernama John Locke, dia pernah berkata bahwa manusia yang baru dilahirkan itu sama seperti kertas putih. Sama seperti kertas putih. Sama seperti kertas putih. Artinya belum ada noda, belum ada dosa, belum ada kesalahan. Dalam dunia pendidikan psikologi juga, manusia yang baru dilahirkan dan masih berkeadaan bersih dinamakan sebagai tabula rasa. Jadi intinya itu manusia yang baru dilahirkan itu sama seperti kertas putih. Masih belum ada goresan, belum ada noda, belum ada dosa. Masih belum terdapat kesalahan. Meskipun banyak teolog juga tidak sependapat dengan pendapat John Locke maupun pendidikan psikologi ya, tentang memandang manusia yang baru lahir. Kenapa banyak teolog menolaknya? Ini bukan tanpa landasan ya, teolog juga, mereka juga punya landasan. Mereka memandang kalau manusia yang baru dilahirkan itu, meskipun baru dilahirkan, mereka itu sudah mewarisi dosa asal. Mereka sudah mewarisi kodrat dosa Adam. Jadi yang mana nih yang benar nih? Apakah manusia itu seperti kertas putih atau manusia itu sudah mewarisi kodrat dosa Adam? Sudah dinyatakan kotor begitu ya. Sebetulnya dua-duanya tidak salah, dua-duanya juga tepat ya. Memang pandangan ini saling melengkapi. Memang di satu sisi nggak bisa dibantah kalau manusia yang baru dilahirkan itu pada mulanya bersih. Maksudnya bersih itu adalah kesadarannya memang belum terbentuk, belum terisi. Sehingga bagaimana pula ia dikatakan berdosa. Ini mengacu pada tadi ya, pernyataan filsuf Inggris dan perspektif pendidikan psikologi. Manusia yang baru dilahirkan itu seperti kertas putih yang belum ada noda dosa. Disebut tabula rasa. Memang betul manusia yang baru dilahirkan itu pada mulanya bersih. Nah ini nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena kesadarannya memang belum terbentuk. Belum terisi. Sehingga bagaimana ia bisa dikatakan berdosa. Tapi tidak salah juga kalau dikatakan manusia itu mewarisi kodrat dosa Adamnya. Tidak salah.
Tidak salah juga. Maka tadi saya katakan ini kedua pandangan yang saling melengkapi. Kedua pandangan yang saling melengkapi. Meskipun kita ini baru lahir ke dunia ya, meskipun bayi itu baru lahir ke dunia, tetap aja dia mewarisi kodrat dosa Adam. Karena satu manusia, seisi dunia itu tercemar dosa. Tapi karena satu pribadi juga, seisi dunia diselamatkan. Maksudnya karena Adam, seisi dunia itu jadi tercemar oleh kodrat dosa. Tapi karena satu pribadi, Tuhan Yesus, seisi dunia pun juga beroleh keselamatan. Tentu yang pantas menerima keselamatan berdasarkan apa yang selama hidupnya diperbuat. Jadi keselamatan itu terjadi juga karena satu pribadi. Maka Tuhan Yesus dikatakan sebagai Adam kedua. Oke, kembali ke persoalan tadi ya. Kalau dikatakan kalau dikatakan manusia itu seperti kertas putih, manusia yang baru dilahirkan, sekaligus ia juga mewarisi kodrat dosa Adam. Lalu bagaimana? Bagaimana keadaan manusia yang diselamatkan itu? Bagaimana keadaan manusia yang diselamatkan itu? Jadi kondisinya tadi memang kesadarannya belum ada, belum lengkap. Seiring berjalannya waktu, kesadarannya mulai terbentuk. Tapi sekaligus bahwa manusia itu sudah mewarisi kodrat dosa. Saya rela tadi ya, bukan dosa asal, tapi kodrat dosa. Kodrat dosa. Nah, tapi karena lingkungan manusia itu jahat, sehingga memberi warna atau memberi input atau memberi masukan yang jahat. Kalau dikatakan manusia itu bersih tadi, sekaligus mewarisi kodrat dosa, kita juga harus ingat bahwa lingkungan manusia itu jahat. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini sudah tercemar. Lingkungannya menjadi jahat. Dan ini memberi warna atau input yang jahat. Juga peran gen. Peran gen pada setiap individu yang pasti memiliki peran, memiliki dampak atau pengaruh di dalam. Maka dapat disimpulkan bahwa nurani atau hati nurani, hati nurani, suara hati itu sama. Maka dapat disimpulkan nurani atau suara hati manusia itu tidak ada yang bersih. Seharusnya nurani manusia itu berfungsi, suara hati manusia itu berfungsi untuk menjadi alatnya Tuhan berbicara. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, Roma 3 ayat 23, dan kehilangan kemuliaan Allah, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai kekurangan pikiran perasaan Allah, maka nuraninya atau suara hatinya tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nurani yang seharusnya dipakai untuk menjadi sarana Tuhan berbicara, tidak lagi dapat dipakai. Nuraninya menjadi rusak. Nuraninya error, tidak berfungsi.
Tentu keadaan ini tidak berlaku ya. Tidak berlaku lagi sejak Tuhan Yesus menyediakan fasilitas keselamatan. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam manusia, di dalam diri manusia ada kodrat dosa. Ada kodrat dosa. Kita mau buat yang baik, kita berniat untuk melakukan yang baik, tapi malah kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan saat itulah nurani manusia itu tidak bisa berdaya guna. Tidak bisa menuntun manusia kepada jalan yang benar. Makanya kita perlu fasilitas yang Tuhan sediakan. Apa itu? Roh Kudus, Injil, penggarapan firman Tuhan lewat segala peristiwa atau masalah hidup. Dari situ Tuhan memberikan kita kesempatan. Tentu yang diberi kesempatan orang-orang pilihan, siapa kita. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang diberikan kesempatan. Bukan hanya diberi kesempatan, tapi juga diberi potensi, diberi kemampuan. Supaya bisa memulihkan suara hati atau hati nurani yang sudah rusak tadi. Jadi sebenarnya jiwa manusia itu, kalau dibilang jiwa, jiwa itu artinya kesadaran. Di dalam jiwa itu terdapat pikiran dan perasaan. Kesadaran atau jiwa manusia itu, di mana di dalam jiwa atau kesadaran itu terdapat pikiran dan perasaan. Jiwa manusia itu sudah penuh dengan perbendaharaan yang busuk. Yang membuat setiap orang itu tidak berpotensi membangun diri menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah. Saya ulangi, sebenarnya jiwa manusia itu penuh dengan perbendaharaan yang busuk, yang tidak berpotensi membangun diri menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa tadi? Lingkungannya rusak. Oke, satu tadi apa? Manusia mewarisi kodrat dosa Adam. Kemudian lingkungannya rusak. Kemudian yang tadi ketiga faktor gen ya. Jadi ketiga ini mempengaruhi keadaan jiwa manusia. Maka tadi saya katakan bagaimana keadaan manusia itu. Bagaimana keadaan manusia itu? Satu, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa mewarisi gambar dan rupa Adam, mewarisi kodrat dosa Adam. Dua, lingkungannya juga tercemar. Tiga, secara gen. Secara gen. Secara gen tuh gini. Dalam psikologi itu ada faktor nature, ada faktor nurture. Nature itu faktor internal, atau bisa juga diartikan faktor bawaan. Sementara nurture itu faktor eksternal. Jadi manusia itu dipengaruhi oleh kedua faktor ini. Kalau misalnya, ini contoh ya, kalau misalnya orang tua kita punya riwayat penyakit tertentu, seperti diabetes, atau misalnya penyakit-penyakit turunan tertentu, kita pasti kena. Tapi tidak hanya berhenti sampai pada penyakit saja. Ternyata karakter juga menurun. Jiwa juga. Bahkan ada satu penyakit jiwa itu yang menurun juga. Misalnya bipolar ya, kalau orang tuanya atau kalau saudara dari orang tuanya itu punya riwayat bipolar, itu kita bisa kena bipolar. Itu hanya sebagian
sebagian dampak ya. Yang jadi permasalahan itu ya tadi kodrat dosa. Kodrat dosa itu tidak sesederhana dan tidak semudah itu. Tidak sesederhana dan tidak semudah itu. Pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter, ajaran moral tertinggi manapun, bahkan agama, ajaran agama pun tidak sanggup untuk menahan itu. Hanya Injil yang bisa merubah manusia. Roma 1 ayat 16 di sana jelas dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 1 Timotius 2 ayat 16 di sana juga dikatakan, coba kita buka deh. 1 Timotius 2 ayat 16. Ayat yang 16. Tunggu bentar. Oke, 2 Timotius deh, sorry. 2 Timotius 3 ayat, ya sorry, 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 16. Sorry, ralat. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, dibaca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, buka satu lagi. Roma 1 ayat 16. Oke, dibaca silakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, jadi hukum itu hanya bisa dilawan dengan hukum. Hukum yang dimaksud di sini bukan hukum dalam arti ius positum ya, hukum positif. Hukum dalam arti aturan, bukan hukum dalam arti aturan, tapi hukum di sini ada dua artinya. Ada ius positum, hukum dalam arti peraturan. Ada hukum jenis kedua, namanya adalah hukum alam atau ius naturale. Hukum alam ini seperti hukum gravitasi. Apa yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah, dan kita nggak bisa lawan itu. Persis. Kodrat dosa itu seperti hukum gravitasi, kita nggak bisa lawan. Maka hukum melawan hukum. Hukum di sini hukum alam ya. Hukum melawan hukum. Jadi apa lawan dari kodrat dosa? Lawan dari kodrat dosa adalah Injil. Lawan dari kodrat dosa adalah kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah karakter ilahi. Karakter ilahi itu Injil. Injil itu adalah cara hidup Tuhan Yesus yang tertulis. Apa yang Yesus ajarkan itu yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan itu yang Yesus ajarkan. Jadi hukum melawan hukum. Cara hidup manusia berdosa hanya bisa dilawan dengan cara hidup
anak Allah. Cara hidup seperti Tuhan Yesus. Inilah yang disebut sebagai Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oke, cukup ayatnya. Jadi menyadari bahwa jiwa kita ini penuh dengan hal-hal yang berpotensi untuk merusak kita, karena memang tadi lingkungannya rusak, kita sudah mewarisi gambar diri Adam yang sudah rusak. Belum lagi faktor gen tadi ya. Ini bisa membuat kita gagal untuk menjadi manusia Allah. Nah, masalahnya orang itu tidak menyadari kalau faktor-faktor tadi itu berpotensi untuk menggagalkan orang untuk menjadi anak Allah. Menggagalkan orang untuk tidak menjadi seperti yang Allah mau. Alkitab mengatakan hati jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di sana akan terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di situ akan terpancar kehidupan. Hati di situ juga bisa diartikan sebagai pikiran. Jadi jagalah pikiran jagalah cara pandang kita dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Perbendaharaan yang ada di dalam jiwa manusia yang tercemar oleh kodrat dosa seperti keserakahan, kesombongan, pengen dihormati, kebencian, ambisi untuk menguasai atau memerintah orang lain, tidak mau menerima orang sebagaimana adanya. Inilah yang membuat gambar diri manusia semakin jauh dari gambar diri yang ideal, yang harus dicapai oleh setiap individu. Minggu lalu kita udah bahas ada 3 jenis gambar diri. Gambar diri negatif, orang yang memandang dirinya negatif, orang yang memandang dirinya buruk, orang yang minder, nah itu orang yang punya gambar diri negatif. Mental block, nah ini orang yang punya gambar diri negatif. Memandang dirinya jelek, memandang dirinya negatif. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena trauma di masa lalu, bisa karena dia melakukan kesalahan juga di masa lalu, atau dia dulu pernah punya pengalaman tidak mengenakan, sama kayak trauma ya. Ini gambar diri negatif. Orang yang cenderung memandang diri rendah. Kemudian yang kedua, gambar diri berkelebihan positif. Orang yang merasa yakin selalu diterima oleh orang lain. Orang yang over pede. Nah, ini orang punya gambar diri berkelebihan positif. Dia memandang dirinya pasti akan selalu diterima oleh orang lain. Kemudian gambar diri yang ketiga adalah gambar diri berkesesuaian dengan realita. Menyadari kekurangan kelebihannya. Menyadari kekurangan dan kelebihannya. Tapi gambar diri yang dikehendaki Allah bukan hanya gambar diri yang berkesesuaian dengan realita. Tahu kelemahan kelebihannya, bukan hanya itu. Gambar diri yang dikehendaki Allah itu adalah bagaimana manusia bisa memandang dirinya itu sesuai dengan Allah memandang manusia. Siapa manusia menurut Alkitab? Antropologi Alkitab. Bagaimana Allah memandang manusia. Nah, ini sama dengan usaha memanusiakan manusia. Jadi faktor warisan dosa asal tadi ya. Kodrat dosa,
lingkungan, lalu gen tadi, inilah yang membuat gambar diri manusia semakin jauh dari gambar diri yang ideal, yang harus dicapai oleh setiap orang percaya. Orang percaya itu tuntutannya bukan baik ya, bukan baik, tapi serupa dengan Kristus. Orang percaya itu tidak ditargetkan menjadi baik saja menurut ukuran moral umum, tapi menjadi seperti yang Allah kehendaki. Maka tadi di 3 jenis gambar diri ini, seakan-akan orang yang punya gambar diri berkelebihan positif, orang yang percaya diri itu dianggap sudah menemukan gambar diri yang benar, padahal belum tentu. Atau orang yang punya gambar diri berkesesuaian dengan realita, itu juga belum tentu. Kalau orang di luar orang pilihan ya, orang non-Kristen ini ada di titik gambar diri berkesesuaian realita, itu nggak apa-apa. Itu sesuai dengan standar mereka. Tapi kalau kita jangan di sini. Target kita itu adalah menjadi seperti yang Allah mau. Nah, agak susah ya. Kalau agama itu kan standar kebaikannya melakukan hukum, melakukan peraturan. Tapi kalau orang Kristen itu bukan melakukan hukum, bukan melakukan peraturan. Melakukan yang Allah kehendaki. Standarnya bukan hukum. Allah sendiri yang menjadi hukumnya. Apakah segala sesuatu yang saya lakukan itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah? Ini susahnya. Ini yang dibilang mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, konteksnya ini kesempurnaan. Konteksnya ini kesempurnaan. Dan lagi pula kata dosa dalam perjanjian baru, hamartia, artinya meleset, itu tidak mengandung kejahatan moral sama sekali. Saya ulangi, saya berusaha sepelan mungkin ya. Kata dosa dalam perjanjian baru, yang paling sering keluar itu adalah hamartia, artinya meleset. Kata dosa dalam perjanjian baru, hamartia atau meleset, itu tidak mengandung kejahatan sama sekali. Tidak mengandung kejahatan moral sama sekali. Terus meleset apa? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu dosa. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, dosa. Artinya meleset. Nah, bagaimana bisa orang bisa sampai ke titik ini kalau dia tidak memahami Injil yang diajarkan Tuhan Yesus? Roma 12 ayat 2 jelas itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, metanoia. Kata bertobat dalam perjanjian baru pakai kata metanoia. Perubahan cara berpikir, perubahan mindset. Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Kita buka deh, Roma 12 ayat 2. Oke, dibaca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, perhatikan di ayat ini ada stepnya. Supaya kita dapat membedakan, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Target kita sempurna.
target kita sempurna. Sementara tadi di dalam di awal tadi sempat dibahas ya perkataan seorang filsuf Inggris John Locke, manusia itu seperti kertas putih, dan itu diperkuat dengan perspektif pendidikan psikologi. Manusia yang baru dilahirkan itu, bayi yang baru lahir itu seperti kertas putih karena belum diwarnai oleh hal-hal yang jahat. Tapi masalahnya manusia itu sudah membawa kodrat dosa. Tadi karena satu orang seisi dunia atau seluruh manusia itu berdosa, tapi karena satu orang, satu pribadi juga semua manusia beroleh keselamatan. Tentu manusia yang layak menerima keselamatan. Tadi kesimpulannya adalah tentang nurani apa? Ingat nggak? Karena lingkungan manusia itu sudah tercemar, serta gen setiap individu itu memiliki peran, memiliki dampak. Masalahnya manusia sudah tercemar oleh lingkungan dan kodrat dosa, pasti gennya juga ya meskipun tidak sepenuhnya rusak ya, tapi tidak dapat mengerti kehendak Allah sesuai dengan definisi dosa tadi. Maka kesimpulan tadi adalah nurani manusia itu tidak ada yang bersih. Nurani manusia atau suara hati manusia itu tidak ada yang bersih. Maka kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk mengembalikan fungsi nurani atau suara hati itu. Supaya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menuntun manusia. Perbendaharaan jiwa yang busuk atau rusak merupakan semacam penyakit jiwa yang tidak mudah untuk disembuhkan. Nah, masalahnya banyak orang merasa sudah sembuh dari hal-hal tersebut, tetapi sebenarnya belum. Karena kecerdasan dan kelicikan hati seseorang, maka apa yang terlihat dari jiwanya itu adalah apa yang berasal dari nuraninya. Dan ini tidak mudah dikenali. Orang nggak akan bisa mengenali ini kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan, dan sempurna kalau dia tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Jangankan kehendak Tuhan ya, orang nggak bisa tahu Taurat. Kalau orang itu melanggar Taurat atau enggak, kalau dia nggak belajar Taurat. Nah, untuk mengerti kehendak Allah itu stepnya bukan hanya baik dalam tataran norma pada umumnya, bukan hanya baik dalam ukuran Taurat, tapi baik menurut cara pandang Tuhan. Ini step di atas agama pada umumnya ya. Tuhan Yesus katakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan orang Farisi itu simbol agama tertinggi loh. Mereka dijadikan sebagai simbol agama tertinggi. Ahli Taurat dan orang Farisi. Dan kita dibandingkan dengan mereka. Nah, bagaimana orang bisa menyadari bahwa dirinya itu masih jauh dari kesempurnaan? Gambar dirinya itu masih jauh dari kesempurnaan. Bagaimana orang bisa tahu? Bagaimana seseorang bisa mengenali bahwa dirinya masih berkeadaan jauh dari standar kesucian atau standar kebenaran Tuhan? Patokan kita Tuhan, bukan hukum. Maka Tuhan yang menjadi hukum kita. Maksudnya gini, kalau umat perjanjian lama itu kan standarnya Taurat ya.
hukum Taurat ya, 10 perintah Allah. Kalau dia berzina, dia melanggar Taurat. Kalau dia membunuh, dia melanggar Taurat. Jadi melakukan hukum yang tertulis. Tapi kekristenan itu tidak ada hukum, tidak ada peraturan tertulis. Yang menjadi hukum, yang menjadi aturannya Tuhan sendiri. Kehendak Allah sendiri. Maka segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu dosa. Meleset, hamartia. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Bagaimana seseorang bisa mengenali bahwa dirinya masih berkeadaan jauh dari standar kesucian atau kebenaran Tuhan? Gimana caranya? Caranya adalah ia harus memiliki kesungguhan untuk mencapai standar hidup yang luar biasa, yaitu standar hidup yang sempurna. Ia tidak boleh merasa puas dengan kebaikan yang telah ia capai. Ia harus selalu bertanya, apakah yang lebih baik dari apa yang sudah dicapai, yang sudah saya capai hari ini. Seperti pertanyaan orang muda kaya dalam Matius 19 ayat 20. Tahu ya cerita ini ya? Pertanyaan orang muda kaya dalam Matius 19:20 adalah, semuanya ini telah kuturuti Tuhan, apalagi yang masih kurang? Hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang akan dipuaskan. Jadi orang nggak bisa sempurna kalau dia nggak berkenan. Orang nggak bisa berkenan kalau dia nggak baik. Orang nggak bisa jadi baik kalau dia nggak berusaha jadi baik, kalau dia nggak berjuang jadi baik. Nah, untuk mengerti standar Tuhan, gimana orang bisa ngerti standar Tuhan? Kalau baik aja dia belum bisa. Baik, berkenan, sempurna. Maka kita harus memaksa diri nih. Kita harus memaksa diri untuk mencapai standar hidup yang luar biasa. Apa tuh? Standar hidup Tuhan sendiri yang jadi standar atau hukumnya. Saya ulangi, standar hidup yang luar biasa adalah Tuhan sendiri yang menjadi standar atau hukumnya. Dengan begitu dia akan lebih peka bahwa kesalahan-kesalahan, semakin kita belajar firman, semakin kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Bukan kita semakin salah, tapi kita semakin sadar kalau hal-hal yang kita buat itu nggak sesuai dengan apa yang Allah mau, pikiran perasaan Allah. Jadi kalau di sharing kemarin dibahas, kok belajar firman semakin banyak buat salah ya? Bukan semakin banyak buat salah, tapi semakin kita peka. Kenapa? Karena tadi kita punya standar yang tinggi. Kita bisa peka. Kalau dulu kita ngomong sembarangan, kita nggak merasa bersalah. Kalau sekarang, jangankan ngomong ya, belum diucapkan aja masih ada di dalam hati atau pikiran aja kita udah merasa bersalah. Nah itu, gimana caranya? Kita harus punya standar yang tinggi dulu. Yaitu standar Allah. Allah sendiri yang menjadi hukum. Allah sendiri yang menjadi aturannya. The Lord is my law. Orang yang selalu ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kesucian Tuhan dan sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh berjuang, yang pasti akan memperoleh jawaban. Orang yang selalu ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kesucian Tuhan dan yang sungguh-sungguh berjuang, yang akan memperoleh jawaban. Nah, pertanyaan refleksinya adalah bagaimana seseorang dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi kalau ia sendiri tidak memiliki keinginan, tidak memiliki usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai. At least atau minimal paling nggak jadi baik. Kesempurnaan itu memang mustahil, tapi akan benar-benar menjadi mustahil kalau orang itu tidak berjuang. Jadi nanti dulu bicara kesempurnaan kalau kita belum bisa melakukan moral pada umum. Kita berlatih di moral umum aja dulu. Kalau kita sudah bisa melakukan itu baru
Tapi tentu kita mengenakan standar yang seharusnya tadi ya. Allah sendiri yang menjadi hukum. Allah sendiri yang menjadi aturan. Jadi belajar kebenaran tidak membuat kita semakin menjadi salah, tapi membuat kita itu semakin menyadari, semakin peka. Semakin kita peka. Oke, kita cukup sampai di sini dulu. Semoga saya tidak kecepatan, semoga tidak terlalu sulit ya bahasanya ya. Ada pertanyaan? Jelas atau nggak jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kasih reaction-nya dong, supaya saya bisa tahu. Oke, aman ya. Hari ini kita belajar gimana kita diingatkan terus bahwa standar kita itu adalah kesempurnaan. Standar itu yang harus kita kenakan, bukan standar yang lain. Dengan kita menyadari standar itu, dengan kita berjuang untuk mencapai standar itu, kita semakin mendekati kesempurnaan. Semakin mendekati kesempurnaan. Saya juga sering bilang ya, jangan cuma nama komselnya doang nih yang di financer. Kita benar-benar harus sama-sama mengenakan kodrat ilahi. Tentu nggak langsung ya, baru belajar beberapa bulan atau beberapa tahun, terus sudah merasa diri mengenakan kodrat ilahi. Tentu ini perjalanan yang panjang. Bahkan kemungkinan nanti di langit baru, bumi baru tuh ada pendidikan lagi. Ada pendidikan lanjutan. Di waktu yang singkat ini, 70-80 tahun, sesuai yang dikatakan Mazmur 90 ayat 10, kita berjuang untuk mengenakan standar ini. Untuk tercapai tidak tercapainya urusan nanti. Urusan belakangan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita nyanyi satu lagu dulu, baru kita doa. Lagu apa? Lagu ini. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Apa tuh judulnya tuh? Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku
mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas apa yang kami terima hari ini. Biar kebenaran yang kami terima hari ini boleh semakin menambah iman kami, boleh semakin menguatkan iman kami. Ajar kami melalui waktu yang singkat ini ya Bapak. Kiranya kami dapat mengenakan pribadi Tuhan Yesus sebelum kami pulang nanti. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon kebenaran-Mu terus menjagai kami. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak dapat hadir. Kiranya Tuhan juga mempercayakan mereka kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, shalom teman-teman. Yuk kita foto dulu ya. Kak Grace bisa foto Kak? Saya. Nah, kita foto dulu ya, teman-teman. Oke, Dev udah on cam. Cherry bisa on cam? Cherry.
Sally, Maria, Lisa. Iya, oke. Ini siapa nih? Mas Sally juga, oke. Cherry gimana, Cherry? Oke, kita foto. Kalau yang nggak bisa nyalain kamera, bisa itu ya, pakai reaction ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Tunggu, bentar. Simpan dulu. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini cuma 3 orang yang foto. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, berikutnya kita mau dengar pengumuman dulu ya. Bentar. Oke, untuk pengumuman, ya ini jadwal kegiatan Komsel Divine Nature atau Komsel yang lain, itu ada hari Senin, biasanya ada doa pagi sama Komsel Divine Nature, hari Selasa, seperti biasa ada doa malam jam 9, kemudian hari Kamis ada doa pagi jam 8, sama jam 4 sore itu ada PA 180, lalu hari Jumat ada doa malam lagi jam 9, terus hari Sabtu ini kita ibadah gabungan atau pendalaman Alkitab? Hari Sabtu kita ada PA ya, pendalaman Alkitab. Berarti jam 17 ya? Jam 5? Jam 5, betul. Oke. Terus hari Minggu, seperti biasa ada musik for soul jam 8 malam. Oke, teman-teman jangan lupa datang ya di kegiatan 180 Movement. Berikutnya, ini untuk Komsel Divine Nature minggu depan, hati nurani sebagai hukum. Oke, jangan lupa datang juga ya teman-teman. Kemudian, ya buat teman-teman yang belum follow sosial media kita, boleh di-follow ya. Ada 180.movement_ sama ada DVN for Christ. Berikutnya, ya sama YouTube channel kita juga, jangan lupa teman-teman boleh dilihat atau yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Oke.